Selamat malam teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Oke, bentar. Jelas nggak? Jelas, lanjut. Oke, maaf kalau masih ada suara ada background sound-nya. Masih ada orang tadarus di sebelah. Selamat malam teman-teman semua. Kita jumpa lagi di Nightclub Analytic NCA. Malam hari ini kita akan membahas tentang family resemblance. Di sini sudah hadir pembicara kita, Bapak Risalatul Hukmi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan siapa beliau, walaupun tentu sudah banyak di antara teman-teman semua yang kenal dengan siapa itu Risalatul Hukmi. Risalatul Hukmi ini bukan pernah sih sampai sekarang itu tenar di Twitter sebagai free thinker, yang kalau dilacak secara genealogis ternyata adalah pemikir gratisan. Beliau sekarang sedang studi di RCS UGM. Sebelumnya S1 di Fakultas Filsafat UGM, dijanur sebagai Head of Continental Philosophy, dan dia juga sebagai Director of Antinomy. Antinomy yang menerbitkan buku-buku keren itu, dan artikel-artikel keren, direkturnya itu adalah Risalatul Hukmi. Malam ini dia akan membahas, kayaknya ini salah satu bagian dari tesisnya ya di CRCS, membahas tentang family resemblance. Family resemblance sendiri itu merupakan konsep yang dipopulerkan oleh Wittgenstein dalam philosophical investigation, dan ini nanti punya pengaruh banyak dalam filsafat analitik. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan langsung Bapak Risalatul Hukmi untuk ambil bagian. Silakan. Sepuasnya. Oke, terima kasih Mas Taufik. Suara saya jelas ya? Oke, Jelas Mas, jelas. Oke, saya izin untuk ini ya, present PowerPoint saya. Nggak bisa milih ini ya, tapi doang gitu ya. Harus entire screen. Bisa kok biasanya. Apa yang kalian lihat? PowerPoint. Oke. Tapi belum full, Sal. Belum full screen. Oh, oke. Sekarang full? Masih belum, masih kelihatan tuh. Di samping-sampingnya tuh masih kelihatan. Mana sih? Aduh, gimana? Mic kok nggak canggih? Enggak, biasanya kalau Zoom tuh bisa milih ini. Ya, yang jelek emang mic-nya. Ya, Google Meet-nya. Nggak bisa pilih satu aplikasi doang. Oke, soalnya aku pakai 2 screen kan di sini. Jadi aku kayaknya cabut yang satu screen. Oke, udah. Sal, kecuali kamu buka PPT-mu via Chrome misalnya, atau via Safari, itu baru bisa ke search by tab. Iya, Boh. Tetap nggak bisa, enggak? Kalau ini kelihatan nggak? Ya, udah.
Kalau kayak gini jadi nggak punya intipan catatan aku. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya untuk bergabung malam ini di diskusi bulan Ramadan yang diadakan oleh Zeno Center for Logic and Metaphysics. Di sini malam ini saya akan mengajak kalian membicarakan salah satu teori yang mungkin agak populer sekarang ya, atau udah sejak lama, tapi saya baru membacanya akhir-akhir ini karena keperluan tesis saya, yaitu family resemblance theory. Bukan teori tentang keluarga berencana ya, tapi tentang, kalau terjemahan bahasa Indonesianya oleh Mas Taufikur Rahman itu diterjemahkan kemiripan keluarga. Itu ada di terjemahan buku pengantar metode filsafat yang akan terbit di Antinomi beberapa minggu ke depan kayaknya. Semoga cepat terbit. Bisa diunduh gratis di website Antinomi nanti. Nah, iklan dulu dikit. Oke, bahasa Indonesianya ini adalah teori kemiripan keluarga. Nggak ada filsafat-filsafatnya dari namanya, tapi ini sebenarnya teori filsafat yang cukup penting, cukup mengusik dunia filsafat dan harus dibahas karena ini nanti akan menjawab problem klasik dalam filsafat, yaitu problem universal. Oke, pertama saya akan mengenalkan dulu latar belakang dari teori ini itu muncul dalam sebuah environment filsafat seperti apa, dalam sebuah background problem filsafat macam apa itu. Jadi teori ini tuh mencoba menjawab problem klasik sejak Platon, perdebatan Platon dan Aristoteles tentang problem universal, yaitu apakah ada entitas universal yang melampaui objek, apakah dia eksis, entitas universal itu dari objeknya, apakah dia independen dari objeknya. Misalkan dia eksis, apakah dia independen atau enggak dari objeknya. Jadi pertanyaannya adalah nanti ketika kita mengatakan entitas universal itu eksis, hakikat dari eksistensinya itu seperti apa? Apakah dia memang independen dari pikiran kita? Apakah itu sangat dependen dengan pikiran kita? Atau seperti apa? Nah, ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang sudah mencoba menjawab permasalahan ini, sehingga muncul banyak apa ya istilahnya ya, school of philosophy atau school of thought. Jadi mazhab-mazhab pemikiran dalam filsafat, khususnya dalam problem ontologis, yaitu misalnya ada realisme yang dinisbatkan kepada Platon, yaitu realisme. Banyak orang menyebutnya exaggerated realism atau realisme kuat. Terus ada moderate realism, ini posisinya Aristotle. Terus nanti ada nominalism, nanti ada konseptualism. Nanti akan coba saya bahas sedikit aja sih soal ini, tapi soalnya saya akan fokus ke family resemblance. Nanti akan juga saya bahas di mana sih posisi ontologis dari family resemblance di antara mazhab pemikiran yang lain seperti realisme, nominalisme, dan konseptualisme. Nah, itu sedikit background-nya ya, tentang teori ini muncul itu dalam kerangka apa, dalam menjawab problem apa, dalam background pemikiran filsafat macam apa gitu. Nah, kemudian dari problem itu tuh muncul teori family resemblance.
teori ini sering nisbatkan kepada Wittgenstein secara khusus kepada Wittgenstein. Tetapi sebenarnya sudah berkembang cukup lama teori-teori family resemblance ini, yaitu kalau kita rujuk atau kita runut dari sejarah filsafat, kita akan menemukannya dalam beberapa rentetan pemikiran filsafat seperti di Arthur Schopenhauer, sama bisa kita temukan di Nietzsche juga. Nietzsche, Schopenhauer, terus Schopenhauer nanti dia ngambil dari Schelling, Friedrich Schelling namanya kalau nggak salah. Semuanya orang Jerman kebetulan, dari Schelling, Arthur Schopenhauer, Nietzsche, sama si Wittgenstein ini. Sebenarnya apa sih teori family resemblance itu intinya? Kalau dari si Wittgenstein sendiri, yang saya kutip ini itu dari Philosophical Investigation, itu mengatakan bahwa pada dasarnya hakikat bahasa, nature dari bahasa itu dia tidak dibangun dalam kerangka karena ada yang common di sana gitu. Intinya bahwa ketika kita menciptakan sebuah konsep, itu bukan karena ada yang common di sana sehingga kita mengatakan dan menyimpulkan suatu konsep dari berbagai hal itu. Gitu. Misalnya, kalau contoh yang dipakai Wittgenstein itu selalu soal games gitu. Jadi apa yang membuat games itu bukan karena ada yang common di sana, tapi karena ada keterhubungan, ada yang semua itu terrelasi satu sama lain dalam kata games itu. Jadi inti dari kata kunci dari teori family resemblance ini itu bukan common, tapi similarities sama afinitas atau relationship. Kata lain dari afinitas itu ya. Kalau bahasa Jermannya itu ini Ähnlichkeiten, sama kalau afinitas tuh dia makanya Verwandtschaften. Itu similarities sama afinitas tadi. Itu kata kuncinya, bukan common. Jadi dia membedakan antara common dan similarities. Karena apa? Karena common itu nanti akan jatuh pada bentuk esensialisme yang pada dasarnya itu yang akan dihindari oleh teori family resemblance. Karena teori family resemblance ini ingin menghindari bentuk esensialisme dari sebuah definisi. Seperti itu. Ini formal modelnya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan. Di sini saya mengutip salah satu dari tulisan Nietzsche, di mana yang menginspirasi teori ini. Yang ini saya ambil dari On Truth and Lie, kalau nggak salah judulnya, saya lupa. On Truth and Lie. Jadi Nietzsche tuh mengatakan bahwa konsep itu muncul dari persamaan dari hal-hal yang tidak sama, gitu. Sehingga kita pada akhirnya akan melupakan bahwa ada banyak yang tidak sama dari individu-individu yang kemudian kita konseptualkan dalam sebuah konsep. Di sini dia mengatakan daun. Kita membuat konsep daun sehingga daun itu punya eksistensi tersendiri dari daun-daun individual daun itu yang sebenarnya dalam realitasnya itu berbeda. Gitu.
sehingga dapat kita sketch, kita ukur, kita warnai, dan kita lukis. Seperti itu, kata Nietzsche seperti itu. Jadi eksistensi konsep itu muncul dari emang seperti apa yang dikatakan Wittgenstein tadi, dari hal-hal yang tidak sama. Jadi Wittgenstein menekankan bahwa tidak ada yang sama, tidak ada yang common dari hal-hal yang kita konseptualkan itu. Tapi kita bisa mengkonseptualkan itu melalui similarities dan afinitas itu tadi. Formal modelnya itu kalau kita lihat, bisa kita lihat tidak ada satu elemen esensial di sana. Bahwa misalnya apa yang disebut daun itu harus memiliki A atau B atau C atau D. Jadi nggak ada satu esensial elemen yang harus dipenuhi, yang harus sufisien untuk bisa dikatakan bahwa itu daun gitu. Jadi konsep family resemblance itu cara kerjanya adalah selama ada elemen yang sama, yang similar di sana. Misalnya di sini ada daun 1, itu kriterianya atau propertinya itu ABCD, terus daun 2 BCDE, daun 3 CDEF, sampai seterusnya. Daun 5 itu sudah tidak memiliki similarities dengan daun yang pertama. Artinya di sana ada gradual kedaunan gitu. Jadi sistem pengukuran family resemblance itu memakai gradasi. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa 1 sampai 4 itu masih memiliki kesamaan similarities di sana. Tapi ketika kita mengatakan daun 1 dan daun 5 itu udah sama sekali berbeda. Gitu. Itu formal modelnya. Terus kita menuju ke si Bambro. Ini dia, saya juluki sang pembaptis ya, karena dia sebenarnya yang melebih-lebihkan kata-kata Wittgenstein itu. Kata-kata yang saya kutip di awal tadi itu sebenarnya tidak dimaksudkan oleh Wittgenstein untuk membangun sebuah teori yang komprehensif tentang family resemblance, tapi dia hanya itu kan philosophical investigation, kalau kita baca itu kayak semacam kumpulan aforisme gitu kan, bukan sebuah buku sistematik yang ingin membangun sebuah teori yang tentang family resemblance, bukan seperti itu. Tapi kebetulan ada salah satu aforisme, beberapa aforisme dari philosophical investigation itu yang berbicara tentang family resemblance, tentang nature dari bahasa. Nah, si Bambro ini itu dia kayak nabinya si Wittgenstein. Dia mengatakan bahwa ini Wittgenstein ini sangat jenius, ini cerdas banget, sehingga dia mengatakan di tulisannya yang terbit di Aristotelian Society, jurnal Aristotelian Society, itu judul artikelnya Universals and Family Resemblance. Si Bambro ini mengatakan bahwa saya yakin bahwa Wittgenstein itu sudah menyelesaikan apa yang disebut dengan problem universal yang bertahun-tahun, berabad-abad sampai sekarang nggak terselesaikan, nggak ada jawaban yang kuat, yang pasti gitu. Nah, si Bambro menemukan Wittgenstein itu sebenarnya menjawab problem itu, begitu. Makanya saya juluki dengan Bambro si pembaptis. Kenapa si Bambro ini yakin bahwa Wittgenstein menyelesaikan problem universal yang diwariskan Platon dan Aristoteles? Itu karena Wittgenstein pemikiran Wittgenstein tentang family resemblance tidak bisa kita masukkan ke dalam dua mazhab besar, yaitu realis dan nominalis, di mana itu mazhab yang selama ini masih berdebat tentang problem universal itu. Si Bambro itu mengatakan bahwa nominalis itu benar ketika mengatakan bahwa
tidak ada elemen yang sama, tidak ada elemen yang common dalam game itu. Ini kita ngomongin game karena contoh yang dipakai Wittgenstein itu game. Jadi dalam game itu nominalis mengatakan nggak ada yang sama, nggak ada yang common di dalamnya. Sehingga nominalis mengatakan bahwa tidak ada justifikasi yang objektif untuk penerapan dari term general yang term game itu tadi. Jadi karena nggak ada yang common dari semua hal itu, semua yang kita sebut game itu, maka nggak ada justifikasi objektif di sana untuk mengatakan sesuatu itu game. Nah, terus apa yang membuat game itu menjadi game menurut nominalis? Ya karena itu disebut game. Makanya disebut orang-orang semacam ini disebut nominalis karena dia menekankan bahwa itu hanya soal penamaan gitu. Mereka adalah game karena kita sebut game gitu katanya. Kata orang-orang nominalis. Nah, sementara orang realis mengatakan bahwa enggak, dia disebut game itu karena ada sesuatu yang common di sana yang bisa menjadikan sesuatu itu game. Game itu menjadi game karena ada sesuatu yang common di sana dan itu objektif. Kita bisa memberikan justifikasi objektif di sana. Nah, posisi Wittgenstein menurut Bembo di sini itu enggak di dua-duanya ini. Karena dia menolak, pertama dia menolak nominalis yang mengatakan bahwa enggak ada justifikasi objektif di sana. Nah, nominalis itu benar ketika mengatakan enggak ada yang common. Menurut Wittgenstein itu benar. Tapi dia salah ketika mengatakan enggak ada justifikasi objektif dalam pengaplikasian term game itu. Nah, realis sebaliknya, dia benar ketika mengatakan ada justifikasi objektif, tapi salah ketika mengatakan bahwa ada yang common dalam game itu. Kenapa kemudian Wittgenstein tidak bisa menerima dua-duanya ini seutuhnya? Karena Wittgenstein dia menolak klaim joint claim dari klaim yang diberikan oleh nominalis dan realis sekaligus, yaitu dua mazhab ini secara implisit itu dia punya satu klaim bersama yang tidak secara eksplisit disampaikan, yaitu klaim bahwa sesuatu bisa dijustifikasi secara objektif jika dan hanya jika dia memiliki elemen yang common di sana. Nah, itu klaim dua mazhab ini yang ditolak oleh Wittgenstein. Gitu. Kenapa Wittgenstein menolak klaim besar itu, satu klaim joint claim itu? Karena menurut Wittgenstein, tanpa adanya yang elemen common di sana, kita masih bisa memberikan justifikasi objektif. Nah, di situ posisi Wittgenstein. Dia tidak nominalis dan tidak realis karena dia menolak klaim itu bahwa sesuatu bisa dijustifikasi objektif karena jika dan hanya jika punya elemen yang common. Dan itu ditolak sehingga Wittgenstein tidak bisa dimasukkan dua mazhab besar ini. Terus posisi Wittgenstein di mana sebenarnya? Kalau kita membaca pembagian yang saya tulis di awal tadi, ada konseptualisme. Saya curiga itu Wittgenstein mungkin lebih dekat ke konseptualisme. Karena konseptualisme dia menerima entitas universal sebagai konsep, tapi tidak menerimanya eksis dalam realitas. Jadi family resemblance, saya menduga ya ini bukan belum ada yang ngomong seperti itu, tapi saya menduga bahwa family resemblance dia mengandaikan posisi ontologis
dalam kerangka konseptualisme, lebih dekat ke konseptualisme karena kita bisa memberikan justifikasi objektif sesuatu sebagai konsep universal, entitas universal tadi sebagai konsep, tapi tidak bisa mengatakan itu eksis di realitasnya gitu. Seperti itu. Itu status ontologisnya family resemblance clear di sini. Nanti kalau belum clear bisa kita diskusikan lagi. Terus kemudian yang ini template-nya belum aku hapus, sorry. Kemudian kita masuk ke pengembangan teori ini, pengembangan teori family resemblance yang terbaru. Ini family resemblance itu dipakai dalam hal apa sih sebenarnya? Banyak sebenarnya yang mengaplikasikan teori ini, seperti saya mengambil contoh yang ini karena si Linma dan Brakel ini sangat filosofis memakai teori ini untuk menjelaskan bagaimana sebuah proses translasi itu bekerja melalui teori family resemblance. Jadi argumen yang dibawa oleh Linma sama Brakel itu dia mengatakan bahwa family resemblance itu bukan hanya tool yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah term, sebuah konsep, tapi karena itu adalah kondisi yang neces. Family resemblance itu sebuah kondisi yang neces untuk konsep. Jadi konsep menurut si Linma dan Brakel itu dalam dirinya sendiri pada dasarnya itu adalah family resemblance karena cara kerja konsep itu selalu bekerja dengan cara prinsip-prinsip similarities dan afinitas itu tadi. Nggak pernah ada definisi sebuah konsep yang dia fix, langsung merujuk secara sinkronis terhadap apa yang ingin dia definisikan. Tapi dia selalu terbuka, di mana akan banyak hal yang bisa masuk di sana ketika ada dua prinsip utama tadi yang dipenuhi, yaitu similarities dan afinitas. Jadi misalnya kita bisa mengatakan dulu misalnya katakanlah ya sebelum kita mengenal banyak warna, kita taunya hanya misalnya blue, biru gitu. Terus muncul kita dulu mendefinisikan biru itu ya seperti itu, biru katakanlah biru langit misalnya. Tapi ketika muncul banyak warna yang itu masih mirip dengan biru, seperti misalnya biru dongker, biru toska, atau toska itu apa, hijau ya maksudnya. Biru dongker sama biru langit, biru muda, biru tua, macam-macam kayak gitulah. Nah, family resemblance itu mengandaikan definisi itu selalu resemblance, selalu resemble each other gitu. Selalu terbuka untuk dimasuki oleh banyak hal yang masih memiliki similarities dan afinitas dengan konsep yang ada itu gitu. Makanya si Linma dan Brakel ini mengatakan bahwa family resemblance itu bukan hanya tool tapi kondisi yang neces, yang niscaya dari sebuah konsep itu sendiri, seperti itu. Ini klaim yang sangat besar menurut saya. Terus persoalan dari family resemblance yang belum tuntas, yang banyak dikritik oleh orang pemikir-pemikir lain itu adalah soal open texture, wide open texture-nya. Jadi terus kita bagaimana membedakan satu hal dengan satu hal yang lain, misalnya apa ya, warna merah sama warna biru gitu. Kalau kita selalu mengandaikan ketika ada satu hal yang similar di sana itu masih satu family gitu. Misalnya apa tadi? Kalau kita pakai formal model di awal tadi ABCDE, terus ada yang EFGH, terus ada yang FGHI. Nah, FGHI itu kan sudah keluar dari yang awal-awal tadi kan.
elemen-elemen yang dimiliki oleh item-item awal. Terus nanti ketika ada yang terkait satu hal lagi, misalnya JKLM, terus ada yang cuma nyangkut di M-nya aja, MNOP gitu misalnya. Nah itu nggak ada batasnya nanti. Itu menjadi paradoks yang disebut dengan Sorites paradoks nanti jatuhnya. Karena itu sangat open, gradualnya nggak ada boundaries di sana gitu. Itu masalah yang sering diajukan kepada family resemblance. Nah ini kemudian kenapa muncul beberapa pemikiran baru yang diajukan oleh Kuhn misalnya. Itu dia mengajukan dalam membangun family resemblance ini mengajukan tidak hanya soal similarity, tapi kita harus mengajukan sebuah prinsip dissimilarity di sana, di mana ada sesuatu yang kontras sama sekali dengan konsep awal gitu. Misalnya kalau kita melihat cakram warna ya, itu mungkin ada transisi gradual antara merah sama hijau misalnya. Tapi ketika kita mengatakan menunjuk titik hijau dan merah di tengah-tengah, itu kan sama sekali kontras. Disitulah dissimilarity itu terletak. Nah, transisinya itu adalah gradual. Tapi ketika gradual itu, gradasi itu sudah mencapai titik terjauhnya, disitulah dissimilarity itu muncul. Dan itu letak boundaries yang sebenarnya dipertanyakan oleh orang-orang yang mengkritik teori family resemblance. Seperti itu. Tapi ini masih sangat ini ya, debatable, masih dipertanyakan banyak orang ini soal apa yang diajukan oleh Kuhn tentang dissimilarity itu. Tapi mungkin akan kita bahas untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Untuk itu sekian dulu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini referensi yang saya pakai untuk bisa kalian baca. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan ke Mas Taufik. Nanti kalau ada yang ditanyakan kita diskusi di sesi diskusi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rizal, sangat wow sekali presentasinya. Konsep family resemblance itu saya kira cukup besar ya pengaruhnya. Tidak hanya kalau melihat landscape pemikiran filsafat mutakhir itu tidak hanya kayaknya nggak cuma di filsafat analitik. Ini kayaknya juga konsep yang juga banyak menginspirasi para filsuf posmo kayak kalau nggak salah. Bahkan belakangan ini saya baca beberapa jurnal neuroscience tentang kesadaran itu, para ilmuwan neuroscience juga ketika berusaha mendefinisikan konsep kesadaran atau berusaha mengukur kesadaran manusia, seperti apa sih itu kesadaran manusia, yang dipakai itu perangkat ini juga, perangkat family resemblance gitu. Jadi nggak ada batas yang fix gitu loh, mana kesadaran, mana non kesadaran. Jadi selalu sifatnya kesadaran itu gradual. Kira-kira begitu sih gambaran betapa besarnya pengaruh konsep ini, walaupun tadi di akhir Mas Rizal menunjukkan ada satu problem besar yang belum terpecahkan, yaitu bagaimana jika kemiripan itu bersifat transitif begitu. Artinya kalau A mirip dengan B, maka kita bisa menerapkan satu konsep yang sama untuk keduanya. Bagaimana jika misalnya ada C yang mirip dengan B, apakah C itu akan dianggap sama juga dengan A? Padahal di situ tingkat kemiripannya dengan A itu tidak sama dengan tingkat kemiripan B dengan A. Kira-kira begitu problemnya. Nah, silakan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan atau komentar.
tanya dong. Iya, silakan. Eh, Terima kasih karena tadi di awal Rizal bilang kalau tidak salah ini teori yang dia comot dari kerangka tesisnya kalau saya nggak salah dengar. Maka pertanyaan saya sebenarnya adalah sebenarnya apa relevansi teori ini dengan tesisnya Rizal, atau itu yang spesifik tapi yang lebih umum karena Rizal di CRCS, apa signifikansi teori teori ini terhadap diskursus keagamaan misalnya, apa lantas relevansinya gitu. Itu saja. Oke, thank you. Mungkin bisa langsung dijawab oleh yang bersangkutan. Oke. Eh, ini bukan pertanyaan jebakan kan ya? Eh, Kita lihat nanti lah. saya mencium ada framing di sini. Enggak. Jadi teori ini tuh saya pakai untuk, sebenarnya udah dipakai banyak orang dalam diskursus religious studies ya. Misalnya ada Ben Sellers, terus ada beberapa lagi yang lain, tapi yang cukup intens memakai family resemblance dalam diskursus agama itu si Ben Sellers. Tapi itu banyak dikritik juga oleh Fitzgerald dan beberapa orang yang lain. Jadi sumbangsi teori ini dalam diskursus religious studies itu dia bukan menyelesaikan sih, memberi perspektif yang lain, yang baru untuk menghindari problem esensialisme dalam pendefinisian agama. Kenapa esensialisme dalam agama itu berbahaya dan harus dihindari? Karena konsekuensinya bukan hanya teoritis, tapi juga praktis atau malah bisa politis gitu. Misalnya ketika kita mendefinisikan agama secara esensialis, bahwa agama adalah sebuah set kepercayaan kepada Tuhan, misalnya kita mendefinisikan agama secara esensial seperti itu konsekuensi politisnya adalah kita mengeksklusi beberapa keyakinan, misalnya keyakinan lokal yang sekarang disebut dengan indigenous religion itu, yang mereka tidak mengenal misalnya konsep Tuhan gitu. Nah, definisi esensial semacam itu dalam agama itu sangat berbahaya karena itu nanti masuk ke problem rekognisi dan distribusi seperti itu. Ya kayak kalau kita lihat di Indonesia sekarang lah, penghayat keyakinan lokal kayak gitu, itu posisinya cukup didiskriminasi oleh agama-agama besar karena definisi agama yang dipakai oleh negara kita itu definisi esensial seperti itu, sehingga mengeksklusi beberapa agama-agama yang tidak fit dengan definisi seperti itu. Makanya orang-orang religious studies sekarang itu banyak mencoba untuk memakai teori family resemblance ini untuk mengatasi itu secara teoritis maupun secara praktis gitu. Jadi seperti itu, membuat definisi agama itu seinklusif mungkin gitu, biar diskriminasi semacam itu tadi tidak terjadi lagi. Begitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi soal apa tadi? Soal Mas Novel, apa tadi yang kedua, lupa loh. Gak, udah aku paham. Oh udah, itu udah menjawab semuanya. Iya, udah. Ya, Karena seperti itu. penjelasannya masih dingin, jadi nggak ada Oke, ya seperti itu. Soalnya itu. nggak ada pertanyaan lain yang menjebak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya nggak akan menjawab lebih karena nanti takut blunder.
Oke. Terima kasih sekali Mas Rizal untuk tanggapannya. Ini ada pertanyaan dari Romo Banin. Romo Banin bertanya, kalau Mas Rizal sendiri percaya nggak bahwa resemblance itu merupakan kondisi niscaya bagi suatu konsep? Jika tidak, kenapa? Jika iya, juga kenapa? Oh, tadi ya, itu klaimnya ya si Linma sama Brekel tadi ya. Iya, saya setuju dengan klaim itu secara pribadi. Karena itu udah di ini ya, maksudnya dikuatkan dengan penelitian-penelitian historis tentang konsep gitu loh. Bahwa tidak ada konsep yang fix. Itu membuktikan sekali lagi bahwa konsep pada dasarnya emang dia selalu berubah, dan perubahan konsep-konsep itu cara kerjanya ya seperti yang dijelaskan oleh Wittgenstein itu dengan cara resemble gitu. Dia selalu berubah setiap waktu, setiap generasi, ketika kondisi politik, kondisi ideologis, kondisi macam-macam, kondisi sejarah itu berubah, sebuah konsep itu juga berubah gitu. Dimungkinkan untuk berubah. Dan cara berubahnya itu ya resemble itu tadi. Nggak ada sejarahnya tiba-tiba konsep misalnya apa ya? Konsep sepatu definisinya adalah sesuatu yang dimakan gitu misalnya, atau apa yang jauh dari definisi awal itu gitu loh. Jadi makanya cara kerja perubahan konsep itu selalu resemble, jadi selalu apa ya, dari similarities dan afinitas itu nggak bisa tiba-tiba apa gitu. Kalau misalnya ada perubahan konsep yang seperti itu, maka nominalisme di situ benar. Posisi nominalis itu benar ketika ada penelitian historis membuktikan bahwa sebuah konsep diteliti secara genealogis, konsep itu berubah dari satu makna ke makna yang sangat bertentangan gitu. Yang bukan bertentangan tapi jauh dari konsep awal. Itu bisa membenarkan posisi nominalis bahwa konsep ya hanya soal penamaan gitu. Nggak ada justifikasi objektif di sana. Tapi sejauh pembacaan saya nggak ada penelitian historis yang membuktikan itu. Gitu. Misalnya kita kalau kembali lagi ke perdebatan konsep agama ya, perubahan konsep agama dari waktu ke waktu itu juga resemble, nggak tiba-tiba langsung berubah 180 derajat gitu definisi agama. Tapi dari misalnya agama Semit, terus tiba-tiba muncul konsep indigenous religion, itu kan masih resemble di sana gitu, nggak tiba-tiba berbeda sama sekali gitu. Seperti itu. Jadi posisi saya meyakini, percaya bahwa resemblance itu kondisi niscaya untuk suatu konsep. Saya setuju dengan itu. Terima kasih, Mas Banin. Oke, terima kasih sekali juga untuk Mas Rizal. Ya, aku mau nanya pertanyaan itu aja ya, pertanyaan pemantik. Tadi Mas Rizal sudah menjelaskan pendapatnya soal keniscayaan resemblance di dalam penerapan sebuah konsep. Jadi saat kita menggunakan sebuah konsep, yang harus selalu terpenuhi adalah kesamaan dari objek-objek yang mau kita kenakan konsep itu. Tapi masalahnya, kayaknya tadi sudah disinggung sedikit, cuman kayaknya belum eksplisit. Resemblance yang menjadi titik tolak ukur resemblance itu aspek apanya begitu? Karena kita bisa mengatakan bahwa Soekarno dan patung Soekarno itu punya resemblance, tapi kita tidak bisa menerapkan satu konsep manusia misalnya untuk kedua objek itu. Nah itu kayak gimana?
Kita nggak bisa menyebut patung itu sebagai manusia meskipun dia sama dengan punya kemiripan dengan Soekarno. Makasih. Nah, oke, makasih Mas Taufik. Disitulah kenapa cara pengukuran, cara measurement-nya family resemblance itu gradual gitu. Karena kan kita katakan kalau misalnya contohnya yang dipakai tadi adalah Soekarno sebagai manusia dan Soekarno sebagai patung, di sana kan ada elemen yang berbeda. Itu masih bisa dikatakan resemblance karena ada yang resemble di sana. Tapi soal gradualnya kan kita nggak bisa mengatakan itu dua hal yang sama. Makanya dia family resemblance itu menolak common, sesuatu yang common di sana. Itu patung Soekarno dan Soekarno itu nggak common, tapi ada similarities di sana. Apa similarities-nya? Kalau kita memakai kategori-kategori misalnya form, shape, dan material misalnya ya. Ya materialnya berbeda jelas. Terus shape-nya sama. Nah di situ ada yang sama di sana. Bentuk mukanya itu sama persis dengan Soekarno, makanya kita bisa mengatakan itu masih resemble. Makanya kita bisa mengatakan itu patung Soekarno dan itu manusia Soekarno. Masih ada satu konsep yang sama di sana yang kita pakai yaitu Soekarno. Nah soal apa pembedaannya ya itu tadi bahwa ada elemen-elemen yang berbeda di sana, sehingga kita tidak bisa mengatakan itu dua hal yang common begitu. Oke, satu lagi ya menjawab dikit. Ini aku kurang artikulatif pertanyaannya. Tadi Mas Rizal mengakui bahwa resemblance itu adalah satu kondisi niscaya bagi penggunaan konsep. Tapi kalau mau lebih tajam lagi, apakah dia juga merupakan kondisi yang memadai atau sufficient condition bagi penggunaan sebuah konsep? Artinya begitu ada resemblance di antara dua objek, maka kita bisa menggunakan satu konsep yang sama untuk dua objek tersebut. Dalam hal apapun resemblance-nya itu. Oke. Kalau dari Wittgenstein yaitu dia mengatakan nggak ada kondisi yang beneran sufisien itu nggak ada. Itu yang mengatakan si ini bukan Wittgenstein, si Linma sama Brakel. Wittgenstein, aku nggak menemukan secara eksplisit ngomongin itu, tapi yang ngomongin itu si Linma sama Brakel. Nggak ada kondisi yang sufisien untuk mengatakan dua hal itu resemblance satu sama lain. Karena kalau kita mengatakan itu sufisien, artinya ada apa istilahnya? Ada yang esensial di sana, ya nggak sih? Kalau saya salah memahami sufisien yang kamu maksud, nanti dikoreksi. Enggak, Sal. Ini jadi kalau kita lihat memang kan proposal family resemblance itu sebagai tanggapan untuk analisis konsep yang selalu menerapkan skema sufficient condition dan necessary condition itu kan. Jadi sebuah tindakan disebut sebagai permainan ketika ada satu kondisi niscaya dan kondisi yang memadai. Misalnya ada peraturan bersifat kompetitif dan semacamnya, tapi itu selalu problematik gitu loh ketika kita berusaha mencari mana sufficient condition-nya dan mana necessary condition-nya. Akhirnya yang dipakai bukan dua kategori itu, tapi resemblance. Nah, pertanyaan saya itu bukan tentang dua hal tadi sebelumnya enggak, tapi tentang resemblance itu sendiri. Apakah resemblance ini, apapun bentuknya, dalam hal apapun,
itu bisa jadi satu kondisi yang memadai untuk penggunaan sebuah konsep begitu. Oh, Bukan itu. Bisa ditangkap nggak? iya. Betul. Eh, ini interpretasi saya ya. Soalnya Wittgenstein nggak ngomong seperti itu. Interpretasi saya, karena itu memang karena tujuan awal proposal dari family resemblance itu kan menghindari dua hal tadi ya, yang kamu sebutin itu tadi, necessary dan sufficient condition. Ya artinya resemblance itu mau nggak mau memang menjadi pengganti dari dua hal itu. Jadi ketika ada dua hal yang resemblance, yaitu cukup memadai untuk syarat sebagai sebuah konsep yang sama. Tapi yang perlu ditekankan di sana kan ada perbedaan di sana, gitu loh. Misalnya kita mengatakan patung Soekarno manusia, karikatur Soekarno, terus apalagi minion Soekarno misalnya apalah. Di sana kan semuanya resemblance dan kita bisa mengatakan semuanya itu Soekarno, konsep Soekarno. Tapi kan ada satu yang apa istilahnya tadi, ada hal-hal yang membedakan itu sehingga kita bisa mengatakan itu patung Soekarno, itu miniatur Soekarno, itu karikatur Soekarno gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi itu memadai. Okay. Jadi resemblance itu memadai, sesuatu itu masuk ke dalam konsep. Tapi kita harus mengingat prinsip gradualnya tadi, bahwa ada yang berbeda dari satu hal partikular dengan partikular yang lain, begitu. Oke. Thank you untuk jawabannya. Ya, mungkin dilanjut dulu untuk teman. Ya, dilanjut dulu untuk teman-teman yang lain. Silakan. Tentang kemiripan keluarga. Nggak ada yang nanya. Mas Sosi mungkin? Itu si Banin. Oh ya, silakan. Ngomong dong Mas. Iya. Pertama terima kasih dulu buat Mas Rizal, bagus banget tuh presentasinya. Terutama template-nya mantep banget. Suka banget. Template ya. Bagus banget template-nya. Jadi pengen punya Mac ya. Sorry. Aku ada pertanyaan Sir tentang jawaban kamu tadi. Aku bener-bener apa ya? Itu kan bold claim ya. Saat kamu percaya bahwa misalnya apa namanya resemblance itu adalah apa namanya itu kondisi yang niscaya untuk sebuah konsep. Cuma aku ada kayak aku nggak belajar ini ya. Jadi let me know kalau misalnya aku membuat asumsi yang salah. Asumsi pertamaku adalah ini jawaban itu begging the question gitu. Jadi seakan-akan sudah mengandaikan bahwa tidak ada konsep sebagai konsep dalam artian kain ya. Kan konsep itu kan biasanya kita merepresentasikan satu hal yang itu apa namanya? Itu alamiah. Kalau misalnya jadi sudah mengandaikan itu tidak ada dulu, padahal kan penggunaan family resemblance itu digunakan untuk menolak itu. Nah, kalau misalnya dibilang tidak mengandaikan, berarti kan ada yang esensial. Berarti dengan kata lain, family resemblance mengandaikan kayak nominalism, which is yang mau dilawan kan, yang berarti self-defeating. Jadi itu pertanyaan pertamaku sih. Ini jadi kayak begging the question gitu, apa? Pertanyaan diri kan mengandaikan bahwa konsep tidak ada konsep yang memang benar-benar bisa merepresentasikan kayak kain. Itu pertanyaan pertama. Begging the question nggak sih menurut kamu? Terus yang kedua adalah masih relate. Kita nyoba pakai, tadi kan Rizal bilang kalau misalnya kita
evidence dari itu adalah penelitian genealogis tentang familiar resemblance, bahwa tidak pernah ada konsep yang digunakan yang totally different gitu. Cuma menurutku itu cara genealogis itu kan lebih merupakan cara kita mengkonstruksi konsep ya. Jadi tapi kita nggak membicarakan tentang the concept itself, yang itu sebenarnya perdebatan utama dari nominalisme dan realis tentang konsep itu sendiri gitu. Sorry, tadi aku harusnya ngomong realis ya di belakang ya. Perdebatannya adalah ada nggak sih properti yang memang universal, yang memang itu tidak termakan ruang dan waktu, dan itu selalu distinct, clear and distinct, itu kan perdebatannya bukan tidak bisa diselesaikan dengan kita melihat fakta historis bahwa fakta ini berubah-ubah setiap waktunya, tapi harusnya kan lebih kayak ke menurutku perlu ada satu kayak thought eksperimen yang mengatakan bahwa sangat mungkin tidak mungkin bahwa ada satu konsep A kemudian di suatu waktu ternyata saat dia sudah melihat hal yang benar, kemudian konsep itu jadi konsep yang totally different. Tapi kan itu kan secara genealogis nggak ada, tapi kan secara itu mungkin gitu loh kalau secara ontologis. Ternyata ada satu lagi pertanyaan dari pertanyaan itu. Pertanyaan ketiga adalah, di apa ya kok dapat, aku lupa ya. Sorry, salah, aku lupa pertanyaan ketiga tadi. Dapat terus hilang. Mungkin nanti bisa tambah lagi. Itu aja sih untuk sekarang. Kalau kurang nggak dapat bisa minta aku ulang. Mungkin Pak Moderator bisa disimpulkan mungkin. Biar ada kerjaan moderator. Aku juga belum bisa membuatnya lebih sederhana. Maaf dong. Aku ulang ya, sorry ya. Pertanyaan pertamaku adalah, menurut kamu ini bikin the question nggak sih? Kenapa? Karena seakan-akan familiar resemblance, kalau kita andaikan ini saya sebagai kondisi konsep, ya kan, saya sebagai kondisi konsep itu sudah mengandaikan bahwa memang sudah tidak ada konsep yang mandiri gitu. Jadi itu tidak membatalkan, nanti cuma sudah menganggap itu nggak ada dulu gitu. Itu yang aku yang aku dapat pertama. Terus yang kedua, tadi kan sangat mungkin logically possible kalau misalnya kita mengandaikan ada satu dunia yang itu secara genealogis itu berbeda dengan dunia yang nyata kita, tapi dia bisa membuat satu konsep yang sama sekali berbeda di waktu yang berbeda, sehingga kan artinya familiar resemblance itu nggak berlaku dalam pembuatan konsep. Ini yang ketiga, jadi ingat Sal, yang ketiga itu dapat nggak dua yang tadi? Dapat. Oke, tambah satu lagi ya. Okay. Biar nggak tanya lagi aku nanti. Kan sangat mungkin ya beberapa konsep itu memang benar-benar punya syarat yang itu niscaya, dan itu memang resemblance, tapi sebenarnya yang dicari bukan itu. Contoh misalnya kayak konsep spesies. Konsep spesies kan mereka dipisahkan itu dengan ada satu syarat tertentu yang itu nggak tentang resemblance, yaitu misal kalau spesies, ada satu teori spesies yang mengatakan bahwa spesies itu berbeda jika mereka tidak bisa saling beranak dalam satu yang nggak bisa mating gitu, nggak bisa having sex dan nggak bisa punya anak, berarti mereka bukan spesies yang sama gitu. Nah itu kan bukan resemblance, dan menurutku itu lebih kondisi, dan itu juga bukan sufficient, tapi dia yang condition buat konsep spesies, dan makanya kan nggak ada resemblance itu kan. Walaupun ada resemblance, tapi bukan itu yang jadi pusat utamanya. Kalau menghadapi masalah-masalah kayak gitu gimana sih? Thank you. Oke, terima kasih. Tiba-tiba nggak, Fik? Udah dapat nggak, Fik? Ya, udah. Oke, thank you, Fik. Silakan Bapak pembicara bisa langsung ditanggapi. Loh, nggak jadi kamu ini persingkat. Kenapa? Nggak jadi kamu persingkat. Lah, bukannya udah singkat ya? Oke, aku nanggepin yang bisa aku tanggepin ya. Yang jelas yang ketiga tuh kayaknya belum bisa nanggepin aku. Karena belum baca lebih lanjut soal itu, dan kayaknya belum nemu aku bacaan tentang itu. Nanti kalau saya asal jawab jadi aneh. Yang ketiga saya skip karena saya nggak punya jawaban untuk itu. Belum mikir sejauh itu. Terus yang pertama tentang kondisi ini saya tadi ya.
Iya. Ya karena memang kalau family resemblance mengandaikan dari awal emang nggak ada konsep yang apa istilahnya Mas Banin tadi, konsep yang apa tadi, konsep in itself tuh nggak ada emang menurut family resemblance, karena dia kan menolak esensialisme kan, makanya ya konsep in itself nggak ada, makanya ya kondisi niscayanya di sana adalah ya resemblance itu. Nah itu yang nanti kalau pertanyaan itu begging question kepada bagaimana awal konsep itu muncul, misalnya ya itu nanti yang banyak dijawab oleh misalnya resemblance nominalism itu. Dia menjawab soal bagaimana konsep itu awalnya terbentuk gitu. Tapi saya belum mendalami soal resemblance nominalism ya. Si Pereira kalau nggak salah itu yang mencetuskan istilah itu menjawab soal bagaimana konsep terbentuk melalui resemblance, tapi nominalisme dia. Terus yang kedua, tadi kedua apa ya, Fik? Kedua itu, jadi lupa kalau pertanyaan banyak nih. Sorry. Tentang genealogi tadi, Sel. Kan iya, genealogi itu kan cuma cara kita kan, bukan ya? Oke, ingat. Kalau mengandaikan kita pakai eksperimen pikiran ya, kalau ada dua dunia di mana pemakaian konsep itu sama sekali berbeda, misalnya di dunia A orang-orang menggunakan kata konsep gelas itu untuk merujuk sesuatu yang dipakai untuk duduk misalnya. Terus di dunia yang satunya gelas untuk minum. Tapi kan sebenarnya yang menjadi itu kan problem nominalis sebenarnya, malah soal penamaan gitu. Kalau kita mengatakan bahwa apa misalnya masalahnya hanya soal nama, berarti itu kita jatuh ke nominalisme. Tapi kan family resemblance nggak seperti itu. Itu bukan hanya soal nama, tapi ada yang katakanlah kalau si Wittgenstein itu dia memungkinkan adanya sebuah bentuk stipulatif definition gitu kalau diperlukan. Jadi ya emang menunjuk ketika kita menggunakan konsep gelas, yaitu tergantung pada di mana bahasa itu dipakai. Nah itu yang aku jadi ingat, malah itu yang sebenarnya yang dijelaskan oleh si Linma sama Brekel. Dia kan ngomongin soal translasi ya. Bagaimana dia mengatakan, dia membuat sebuah konsep namanya kuasi universal, di mana itulah yang menentukan sebuah konsep itu memiliki makna di sana, memiliki rujukan. Bahwa misalnya dia memakai contoh di Cina itu nama lain, konsep game itu namanya Yuxi atau apa gitu, lupa saya. Pokoknya itu hanya soal perbedaan nama, tapi yang dirujuk itu sama gitu, resemblance yang dirujuk itu sama. Makanya di situ ada kuasi universal yang memungkinkan translasi itu bisa gitu loh, yang memungkinkan translasi ketika resemblance yang menjadi dasar dari konsep itu sama, meskipun konsepnya berbeda. Disitulah ada kuasi universal, di mana yang menjadi kuasi universal itu terletak pada, kalau istilahnya si Lingma sama Brekel itu, kuasi universal itu dia berada pada dideterminasi oleh background, katakanlah apa ya, kalau dalam istilahnya hermeneutika itu kayak background ideologis gitu, yang memungkinkan, bukan yang membuat kata itu merujuk ke resemblance yang semacam itu. Itu misalnya tadi kalau di bahasa Inggris game
itu merujuk resemblance permainan macam-macam tadi ya, kart, football dan macam-macam itu diwakili oleh konsep game. Di Cina itu mereka pakai Yuxi. Tapi resemblance yang dirujuk oleh dua konsep itu kan sama gitu loh. Artinya ada justifikasi objektif. Disitulah kenapa family resemblance itu menolak nominalis yang mengatakan bahwa tidak ada justifikasi objektif. Begitu. Cukup menjawab nggak, Mas Bani? Cukup. Tadi itu sih yang aku butuhkan tadi. Jawaban yang tidak tidak metodologis. Karena menurutku tadi waktu ngomongin genealogis itu pertanyaan lebih ke historical, jadi nggak ngasih, nggak kuat untuk melawan klaimnya siapa nominalis itu kan, dan realis itu kan ontologis ya, dan bukan cara kita mendapatkan objek itu. Thank you. Oke. Thank you, Sar. Ya, sorry salah pakai contoh berarti tadi. Harusnya Oke, mantap. genealogis ya. Oke. Harus pakai tahap eksperimen ya kalau menjawab anak filsafat. Oke. Oke, terima kasih Rizal dan Romo Banin. Ya, berikutnya silakan teman-teman yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan. Oke, ini ada di kolom chat ya, aku bacain. Maaf mau tanya Mas, kalau dengar penjelasan tadi, kita membaca family resemblance Wittgenstein, ini apakah bisa dibilang juga prototipe dari argumen Quine yang menolak distingsi pernyataan analitik sintetik di Two Dogmas of Empiricism? Tapi kalau Quine sepertinya dia memberikan solusi pada koherentisme makna. Mungkin boleh mohon pandangannya, terima kasih. Maaf ya, sebelumnya saya nggak baca Quine, jadi nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Mungkin teman-teman yang baca Quine di sini, Inu ya. Taufik juga baca, jawab Fik. Coba Fik. Saya nggak baca Quine, jujur, jadi nggak tahu, nggak bisa membandingkan family resemblance Wittgenstein sama Quine. Oke, ya silakan teman-teman yang lain mau memberi tanggapan. Inu mungkin atau Sosi? Oh iya, Sosi juga baca Quine, bisa Sos. Oke, ini jawaban kayaknya ya, atau jawaban untuk saya atau jawaban untuk yang nanya? Oke, Inu mungkin? Halo. Atau Mas Martin mau? Oh ya, silakan no. Kalau family resemblance aku nggak bisa ngasih ininya sih pas clearnya. Tapi kalau di artikelnya Frederick Wiseman yang judulnya verifiability, justru yang analitik sintetik sama di verifiability dia nunjukin kalau distingsi analitik dan sintetik itu sendiri itu sebenarnya masuk dalam kategori namanya open texture. Open texture itu possibility of vagueness, kemungkinan kalau konsep-konsep itu sendiri memiliki kekaburan. Jadi maknanya itu nggak apa yang kita maksud sebagai analitik sintetik itu juga konsep yang akan berubah. Kalau salah satu contohnya tuh ketika kan umumnya banyak yang menyamakan kalau konsep analitik itu konsep yang niscaya. Terus dengan menempatkannya itu sebagai konsep itu dengan sebagai open texture, maka konsep analitik sendiri juga dilihat sebagai hal konsep yang kontingen. Kalau yang dimaksud sebagai family resemblance di sini adalah kemungkinan kesamaan sama kemungkinan suatu konsep itu bisa jadi kontingen dan maknanya itu bukan suatu hal yang stabil dan bisa dibandingkan dengan hal lain dan didistingsi antara analitik dan sintetik. Kayak analitik yang umumnya didefinisikan sebagai kemampuan sebagai definisi itu juga bisa dianggap sebagai suatu hal yang berubah dan kontingen. Mungkin itu sih jawabanku.
Oke, thank you Inu atas tanggapannya. Ada tanggapan lain mungkin dari Mas Martin? Oke, sudah nggak ada yang lain tah yang mau memberi tanggapan? Atau Mas penanya mau memberikan pertanyaan tambahan? Oke, kita lanjut ya. Silakan teman-teman yang mau memberikan pertanyaan untuk Mas Rizal. Mas Sosi nih, dari kemarin kan Mas Sosi tampak ini sangat bermusuhan sekali dengan Posmo. Ada komentar nggak? Oke. Ya, gimana teman-teman yang lain? Oke, aku mau lanjutin yang tadi ya. Aku masih kayak kurang dapet sih soal ketika kamu tadi ngeklaim bahwa resemblance itu memadai untuk penggunaan sebuah konsep. Jadi artinya kan ketika ada satu kesamaan di antara setidaknya dua objek yang berbeda, maka kita memadai untuk menggunakan satu konsep yang sama terhadap dua objek tersebut. Ukuran kememadaiannya itu sejauh apa sih? Karena kalau kita cuma membiarkan klaim ini seterbuka ini, jadi ada banyak objek yang punya resemblance satu sama lain, tapi nyatanya dalam praktek berbahasa kita sehari-hari kita tidak pernah menggunakan satu konsep yang sama untuk dua objek tersebut. Misalnya kayak ya tadi orang dengan patung gitu. Kita tidak menggunakan satu konsep manusia untuk orang dan patung begitu. Meskipun antara orang dan patung ada resemblance begitu. Atau antara sapi dan kucing misalnya, itu kan masih ada resemblance toh, sama-sama berkaki empat, tapi itu masih bisa digunakan konsep yang sama ya. Nah, kira-kira kalau kasusnya seperti itu gimana? Ukuran kememadaiannya itu sejauh apa sih? Karena kan kayaknya kita luas banget tuh, jadi kita kayak bisa menggunakan satu konsep untuk banyak objek yang sebenarnya jauh begitu. Iya. Itu pertanyaan bagus sih, Mas Taufik. Sampai saya kayaknya nggak bisa jawab. Tapi kita di sini diskusi aja ya, maksudnya ini jawaban ekstensi saya dari apa yang saya baca. Jadi kemungkinan besar salah dari teori yang dimaksudkan oleh Wittgenstein itu sendiri. Tapi misalnya kalau kita menjawab problem itu tadi ya, kenapa kita nggak memakai konsep yang sama kucing dan sapi? Sebenarnya kita pakai konsep yang sama, Fit. Hewan. Iya, contoh itu aku salah untuk contoh itu. Terus
Kayak misalnya gini deh. Aku dan kamu itu kan ada resemblance ya. Terus kita pakai konsep manusia untuk Taufik dan Rizal. Terus apakah adanya resemblance itu juga membuat memadai penggunaan konsep yang lain yang berlaku ke aku bisa dipakai untuk kamu begitu? Misalnya aku di konsep suami begitu. Nah, apakah karena ada kemiripan antara aku dan kamu, itu konsep suami itu juga bisa dipakai untuk kamu? Padahal nyatanya kan enggak begitu. Atau gimana? Ya, sesederhana konsep suami itu hanya bisa diterapkan ke aku ketika aku punya kesamaan itu mas, kepada kamu, maksudnya kesamaan bahwa aku punya istri, kan yang menjadikan kamu bukan ini nanti jatuh ke esensialisme ya akhirnya. Iya, Untuk makanya. untuk menghindari esensialisme itu susah sebenarnya. Sangat-sangat tipis untuk jatuh ke esensialisme karena nanti akhirnya akan mengandaikan properti esensial di sana. Untuk menjadi suami adalah harus punya istri. Tapi kalau kita masukkan ke formal model tadi ya, ketika dari sekian ABCD itu ya, misalnya tuh C adalah kamu suami, dan aku nggak ada C, ya aku nggak bisa kamu nggak bisa menerapkan konsep suami itu ke aku juga karena aku nggak punya C itu tadi yang kamu punyai. Jadi misalnya si Taufik adalah ABCD, terus aku cuma A, B, D, E misalnya, nggak ada C di sana. Misalnya kayak gitu sih, itu penalaran sederhana yang bisa aku pakai ya untuk menjawab problem itu. Jadi di situ itu dong menolak asumsi awalnya bahwa family resemblance menolak ada keniscayaan sesuatu yang common untuk menggunakan konsep. Jadi kan kayak begitu tidak ada sesuatu yang common pada aku dan kamu, misalnya sama-sama punya istri begitu, udah gak bisa tuh menggunakan konsep yang sama untuk aku dan kamu. Jadi kayak kembali lagi ke pengandaian mesti ada sesuatu yang common. Ya nggak tahu gimana. Enggak, masalahnya kan konsep kita, kalau kamu dan aku yang dipakai adalah konsep manusia kan. Nah, resemblance dari manusia dan resemblance dari suami itu beda masalahnya, Fik. Oh, ini dijawab oleh Bung Martin. Oke, aku bacain ya. Kalau kata Shapiro mengelaborasi Wiseman, ukuran resemblance pun sebetulnya tergantung pada resemblance. Sesuatu dikatakan mirip dengan kata lain, dengan yang lain karena sesuatu ukuran tertentu. Tapi ukuran itu sendiri sebetulnya juga diatur oleh hubungan family resemblance dengan ukuran lain. Jadinya kita masuk ke second order resemblance. Dan ini kan masih bisa diterusin sampai tataran kemiripan yang tidak terbatas itu sampai kesekian. Dengan kata lain jadinya third main problem. Kalau nggak ada yang common sama sekali, kalau nggak ada yang common sama sekali dong. Atau selamanya tertunda kalau kata Derrida. Oh, ini nanya ini Mas. Kita itu mau jawab, Bung Martin. Ya gimana tuh, ya soal ukuran resemblance itu gimana? Kan begitu kita menetapkan satu ukuran yang pasti, kayaknya akan jatuh kembali ke sesuatu yang common. Tapi begitu tidak ada ukuran, kayaknya kita jadi bisa sembarang menggunakan konsep kayaknya. Kayaknya sih aku konsekuensi absurdnya begitu.
Ya sebenarnya Gimana tuh? itu memang yang menjadi poin kritik dari beberapa orang seperti ini ya. Kalau dalam religious studies yang pakai argumen ini, itu si Fitzgerald juga pakai argumen seperti itu untuk mengkritik family resemblance. Terus beberapa orang seperti siapa aja ya, saya lupa. Ah, si ada kok banyak beberapa orang yang menggunakan argumen itu untuk mengkritik family resemblance, dan saya belum menemukan jawaban yang cukup memuaskan untuk itu, karena memang eh, problem family resemblance dari awal memang mengandaikan itu apa n- eh, kalau istilahnya si Anderson tuh yaitu tadi white open texture tadi itu problemnya. Tapi kalau si Wittgenstein itu mencoba, kalau nggak salah ya, itu dia mencoba menjawab problem itu secara implisit dengan pernyataannya tentang uh, stipulative definition. Saya nemu di mana ya? Itu dia mengatakan bahwa intinya adalah ketika dibutuhkan itu kita bisa memakai bentuk stipulatif untuk mencegah problem itu. Tapi itu juga menurut saya kurang memuaskan ya jawaban itu. Karena ketika kita menggunakan uh, pendekatan stipulatif, itu juga nggak memberikan ukuran Oke. yang pasti juga. Jadi saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu ya. Mungkin Bu Martin tuh punya jawaban sendiri sih, tapi kayaknya ditahan. Ya, oke. Kalau gitu kita minta aja. Silakan Mas Martin, mungkin kalau ada komentar yang lebih ekstensif daripada yang ditulis di teks di chat. Silakan. Halo, halo. Sorry, aku telat gabung jadi nggak ikut diskusinya dari awal ya. Aku nggak tahu apakah sudah dibahas atau belum. Tapi intinya kan ya itu sih sejauh yang aku tahu. Kalau di Varieties of Logic itu si Shapiro kan ngangkat soal open texture-nya Weismann yang tadi dibilang Inu itu kan. Jadi bahwa nggak konsepnya itu batasnya nggak terlalu clear gitu ya. Ada bleeding out gitu apa. Satu konsep dengan konsep yang lain tuh kayak beririsan. Jadi nggak sepenuhnya terpilah jelas gitu. Nah, tapi kalau dari pembicaraan soal itu kan kita juga bisa membayangkan tentang tadi itu ya, resemblance itu sebetulnya kan nggak berhenti di tingkat pertama ya, kita bisa terusin lagi karena kan begitu kita bilang satu klaster konsep itu memiliki atau suatu klaster kenyataan itu dihimpun dalam satu konsep yang di ukurannya adalah family resemblance misalnya, maka sebetulnya ukuran yang kita gunakan untuk mengklaster itu kan sebetulnya diatur juga oleh ada ukuran lain ya, ada ukuran alternatif gitu. Nah, ketika kita memilih satu ukuran kan sebetulnya ya kita mengabaikan adanya ukuran-ukuran yang punya family resemblance dengan ukuran yang kita gunakan itu. Jadinya akan menanjak ke hubungan antar resemblance di tingkat kedua gitu. Dan itu kan sampai seterusnya ya. Jadi problemnya third man problem itu. Makanya kayaknya kalau konsep family resemblance itu ya itu ya nggak terhindarkan dari third man problem. Saya sendiri nggak tahu ya apa solusinya karena justru karena problem ini saya nggak menggunakan konsep itu ya, maksudnya kayak menghindari konsep apa pengertian tentang resemblance ini untuk bicara tentang konsep atau apa, karena ya kekhawatirannya itu ya, kecuali kalau itu memang diakui sebagai uh, ciri inherent dari konsep ya, bahwa konsep itu tidak pernah mungkin final gitu. Nah itu kan berarti kita masuk ke wilayahnya Derrida itu, bahwa konsep itu selamanya tertunda, makna itu nggak pernah bisa sepenuhnya kita rengkuh dan seterusnya. Tapi saya nggak masuk ke situ sih. Cuman itu paling komentarnya. Oke, terima kasih banyak Mas Martin. Gimana teman-teman yang lain? Nah, Banin, Oke, aku masuk ya. Silahkan Romo.
Tadi aku sempat mikir secara otodidak ya, dan karena tidak pernah membaca masalah familiar resemblance, tapi aku juga cukup membaca yang hampir mirip dengan familiar resemblance karena masalah ini kan juga muncul di problem property ya. Cuma mungkin jangan-jangan aku butuh penjelasan dari Risa. Jangan-jangan ini sedikit familiar resemblance itu jadi begitu kuat tadi di awal sehingga meskipun nanti problematis ya saat kita masuk ke second order resemblance kita kan jadi infinite regress. Kayaknya banyak banget tuh masalah yang nggak bisa keluar dari infinite regress. Jangan-jangan karena fokusnya itu adalah konsep gitu. Karena saat kita ngomongin konsep itu kan selalu memang konsep itu sendiri itu yang dipertanyakan adalah kesamaan kan. Nggak mungkin kita membicarakan konsep tanpa ada persamaan at least. Jadi resemblance di situ meskipun nggak jelas mana batasnya pasti menjadi kondisi niscaya untuk itu. Karena yang kita omongin adalah konsep. Tapi kalau korek ya kalau salah. Tapi bukannya perdebatan awal dari kayak nominalism, realism itu bukan konsep ya, Sal. Menurutku agak beda saat kita ngomongin konsep dan saat kita ngomongin kayak property kayak gitu, kayak kind. Karena saat kita ngomongin konsep itu bahkan tanpa adjektif itu karena sudah pasti datangnya dari kita itu, dari manusia. Jadi kita nggak perlu menambah. Kayaknya agak susah kita memahami konsep secara independen tadi. Tapi beda kan kalau kita ngomongin property, ngomongin kind, atau ya problem itu kan kita harus ngasih adjektif dulu di depan mereka kalau misalnya ini memang subjektif gitu. Itu yang aku yang aku tangkap. Itu pertanyaanku, Zal. Jadi apakah sebenarnya problem familiar resemblance itu memang larinya emang di konsep atau memang framingnya bukan framing ya? Atau memang jadi pertama apakah memang diomongin adalah konsep, yang kedua adalah menurut kamu ada perbedaan nggak sih saat kita ngomongin konsep property dan kind saat kita masukkan familiar resemblance ini? Itu pertanyaan bukaan aja sih. Oke, terima kasih Romo untuk pertanyaannya. Gimana Mas Rizal? Bisa langsung mengasih tanggapan atau Ini Bung dilempar Martin dulu angkat tangan ke- mau menjawab atau mau nanya? Ya. Oh ya, Mas Martin gimana? Oh enggak, saya enggak angkat tangan. Apa kepencet kali ya? Enggak sih. Oh iya, oke. Sosi itu yang angkat tangan tuh. Oh, Sosi, Din. Oh, Sosi. Aku kok Oh, gak iya. bisa lihat ya yang angkat tangan. Oh, hilang. Oh ya, Sosi mau ngejawab atau mau nanya? Kalau mau nanya setelah Saya nunggu jawabannya Hukmin dulu aja. Ya, jawab. Oke. Lanjut aja. Oke. Silakan Mas Rizal. Ya, jawaban saya sebenarnya sederhana ya. Soal itu karena familiar resemblance sendiri itu tidak secara komprehensif dibangun oleh Wittgenstein sebagai sebuah teori yang memang komprehensif untuk teori yang komprehensif, bukan dibangun seperti itu dari awal. Jadi memang ini yang kemudian dibangun oleh orang-orang yang komentatornya atau interpretatornya si Wittgenstein kayak si Bembro tadi sama si Brakel dan kawan-kawan tadi. Tapi kalau pertanyaannya soal apakah problemnya konsep, Wittgenstein sendiri itu problemnya bahasa sih. Kalau kita mengatakan konsep dan bahasa itu dua hal yang sama, secara problemnya sama, ya bisa dikatakan bahwa pada awalnya memang problem dari familiar resemblance itu soal konsep, soal bahasa, soal kata gitu. Tapi kalau yang saya baca dari Brakel, yang pertanyaannya Mas Banin tadi soal ini ya, itu beda dengan perdebatannya nominalis sama realis, karena familiar resemblance menurut si Brakel ini itu menganggap bahwa perdebatan universalism dan relativism
yang diperdebatkan oleh nominalis dan realis itu sebagai antinomi yang palsu gitu, sebagai sebuah problem yang pseudo problem, kata si false antinomy kalau kata si Brakel, bisa dikatakan juga pseudo problem mungkin. Makanya dia menjawab dengan cara lain bahwa yang diperdebatkan oleh universalism dan relativism, the problem universal tadi yang diperdebatkan oleh realism dan nominalism itu sebenarnya hanya persoalan bagaimana konsep itu dibentuk, begitu loh. Kalau kata si Brakel, jadi makanya problem yang diperdebatkan apakah ada sesuatu yang eksis di luar dari objek itu yang universal itu. Problem-problem itu menurut si Brakel sama Lin-Ma tadi itu problem yang false antinomy, false problem. Ya gitu sih yang saya baca dari Brakel ya. Kenapa yang diatasi oleh family resemblance dari nominalism dan realism kan yang seperti saya jelaskan tadi itu adalah soal justifikasi objektifnya. Dia menolak realisme dalam rangka bahwa tidak ada yang common dari semua hal yang kita sebut game itu. Terus dia menolak nominalism yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran objektif, tidak ada justifikasi objektif dari apa yang kita sebut game itu. Gitu. Nah itu ditolak semua kan. Nah dia mengatakan bahwa kita punya justifikasi objektif, di mana itu adalah resemblance, tapi tidak mengandaikan ada yang common di sana, gitu kata Wittgenstein. Tapi hanya similarities dan afinitas, gitu. Itu yang coba diatasi oleh family resemblance. Jadi nggak masuk ke problem soal main independen dan macam-macam itu. Gimana Mas Banin? Nah, dikit tambahan aja sih, karena juga penasaran dengan pertanyaan atau tanggapannya Sosi. Terima kasih jawabannya, saya bagus banget. Terakhir aja sih, kayak aku mau mengajukan diskusi ya, tolong dikoreksi ini. Jangan-jangan, apakah mungkin saat, jadi kalau aku udah lihat kayak gestur dari family resemblance itu seperti seakan-akan itu hanya, kalau misalnya kita lihat dalam proses keilmuan itu jadi kayak cara awal, jadi kayak itu memang benar kita nggak bisa dapat justifikasi itu di awal, tapi karena kayak pengetahuan kita belum lengkap gitu. Jadi dalam proses itu kita membutuhkan family resemblance. Tapi ada saat gitu, di mana saat jadi kayak family resemblance itu lebih kayak tool gitu, yang tadi ditolak sama nih ya, Ma sama Brakel atau siapa tadi itu, yang ini bukan hanya tool tapi kondisi saya. Tapi seakan-akan itu lebih pas di tool itu karena kita misalnya kayak nyari elektron tuh. Pertama kan kita pasti kabur kan. Jadi kita pertama kali di situ kita pakai family resemblance untuk menentukan konsep apa yang disebut dengan elektron. Tapi saat kita investigate more, itu ternyata kita menemukan kayak satu hal yang sama dari setiap elektron. Misalnya walaupun ada beda-beda dikit ya, kayak misalnya spinnya berapa, massnya berapa, terus charge-nya berapa, itu kan kayak jadi itu menurutku cukup esensialis sih dalam hal kayak gitu. Apakah ya menurut kamu gimana itu Sal? Kayak gitu? Ada yang salah nggak dengan misalnya menganggapnya jadi kayak gitu apa? Karena tadi kan misalnya posisi kamu adalah menganggap itu sebagai niscaya gitu. Sorry, family sebagai konsep yang niscaya. Gitu sih. Itu sih Sal. Oke. Satu lagi, dikit lagi. Sorry. Dan itu kenapa aku tadi bilang begging the question gitu. Karena dia tidak membatalkan kemungkinan kalau misalnya kita investigate lebih dalam, itu kita ada kemungkinan untuk membuat mungkin saja kita menemukan satu shared property gitu loh. Kayak misalnya kita nyari yang subatomik itu, misalnya kita menemukan spinnya berapa, charge-nya berapa, mass-nya berapa,
Kemudian itu semua jadi satu kain yang kita sebut dengan elektron, atau kalau boleh kita sebut satu konsep elektron gitu. Gitu sih. Thank you, Sal. Jadi pertanyaan tadi apa, Pak Moderator? Minta tanggapan aja sih. Kan diskusi. Gimana Mulka? Itu kan yang satu hal yang memungkinkan ada essentialism lagi gitu. Artinya kayak comes in degree gitu loh. Jadi sangat mungkin ternyata family assembly itu mungkin at some point dia nggak bekerja gitu. Dia bekerja di at some point kayak misalnya kain-kain yang jelas esensinya itu dia nggak bekerja se-fleksibel saat tadi ngomongin patung Soekarno. Tapi kalau misalnya nggak ada tanggapan, nggak apa di skip aja sih. Bisa langsung ke sesi. Thank you gitu aja. Oke, makasih. Kayaknya akan saya tanggapi lain kali ya, soalnya itu butuh pembacaan lebih lanjut ya. Sorry. Ya. Oke. Terima kasih Romo dan Rizal. Tugasku sebagai moderator memang cuma ngasih terima kasih untuk banyak orang. Silakan Sosi. Oke, terima kasih Mas Taufik dan Mas Sukmi. Dan terima kasih terus saya juga. Sebenarnya saya bukan mau menanggapi sih poinnya, tapi malah ingin memberi pertanyaan lebih dari itunya dia masalah. Tapi coba kita koreksi. kita koreksi dari awal. Kita layoutin dari awal. Problem itu mungkin nanti Mas Martin dan Mas Diar bisa menambahkan. Pertama masalah open texture dari family resemblance sendiri kan muncul pertanyaan masalah strukturnya ya. Dan tadi udah dijelasin sama Mas siapa tadi ya, punya Quine itu kan juga punya semacam untuk coherentism dalam web of belief-nya, bahwa itu nggak tidak menyentuh elementary core of belief-nya itu, jadi masih bisa dibawa ke sana dengan asumsi core-nya itu tidak berubah. Pertama masalah strukturnya sendiri itu kan rata-rata bukannya respon akhir mengarahkan pada masalah prinsip toleransi ya, jadi bagaimana ada semacam threshold, batasan-batasan tertentu untuk supaya nggak berubah seenaknya gitu ya. Asal memenuhi batasan itu, asal tidak melewati batasan itu, akhirnya perubahan dapat dimungkinkan. Saya sebutkan kalau misalnya merujuk pada soliditas problem ke arah sana. Terus yang kedua, saya akhir-akhir ini memang lagi banyak keributan kecil dalam diri perihal ini ya, perihal pertanyaan-pertanyaan ini juga yang banyak diajukan oleh Mas Bukti Family Resemblance. Saya ketemu satu bentuk teori modifikasi dari Family Resemblance, yaitu prototype teori. Itu untuk menanggapi tadi Mas Bani. Jadi prototype teori ini punya aspek tadi mungkin mirip sama Quine, tapi kalau Quine lebih ke arah epistemik, kalau ini lebih masalah ontologis, saya bisa katakan atau sebagai semantik. Nanti butuh dikomparasi lebih lanjut. Tapi prototype teori kan punya penekanan pada bahwa ada prototype dari tiap objek yang terkonseptualisasikan ini ya. Jadi terus mereka punya structure yang berlapis dan selama properti core-nya atau essence dalam hal ini mungkin bisa ke arah sana itu tidak terubah begitu saja, maka lapisan-lapisan lainnya itu masih bisa dimungkinkan untuk berubah. Sekali lagi masuk ke masalah prinsip toleransi ya, yang akhirnya dimungkinkan untuk perubahan. Prototype teori jadi mengasumsikan ada struktur dalam makna. Nah, akhirnya pertanyaan saya. Nah, dari situ menurut Mas Hukmi, ini pertanyaan dari klarifikasi dia dulu. Menurut Mas Hukmi, pertama perubahan dari konsep itu yang terjadi itu didasarkan pada apa menurut Mas Hukmi? Terus kedua,
konsep yang Mas Sukmi jabarkan ini tidaknya ya dalam ini diketatin aja dalam penelitiannya Mas Sukmi biar nggak terlalu jauh. Dalam penelitiannya Mas Sukmi, konsep yang Mas Sukmi maksud ini nih sebagai apa ya Pak? Representasional, mental representasional atau sosial kayak konsepsi sosial, maksudnya bagian dari social interaction gitu, atau punya korespondensi langsung ke objek dan seperti itu. Dari situ aja dulu deh, bagaimana menurut Mas? Belum pertanyaan. Oke, thank you Mas Sosi. Gimana Mas Rizal? Oke, Oh ya, bentar. Kita punya waktu 6 menit lagi. ya, Silakan dilanjut. oke. Makasih Mas Susi atas tanggapan dan pertanyaannya. Saya nyoba nanggepi yang awal tadi soal prototype teori dan beberapa yang lain tadi. Ya memang sering dikaitkan ya family resemblance itu sama prototype teori yang dipakai di psikologi khususnya, yang memakai prototype teori kebanyakan tuh. Sama dikaitkan dengan cluster teori. Tapi menurut si Brakel itu sama sekali salah, karena bedanya prototype teori dan family resemblance itu kayaknya tadi udah disinggung sedikit ya, soal ada core di sana. Jadi prototype teori itu mengandaikan ada core yang menjadi sentral di sana, central core atau essence. Sedangkan di family resemblance itu nggak ada. Itu yang diomongin si Brakel kayak gitu. Jadi bedanya prototype teori itu punya central core dan essence, sementara family resemblance nggak punya. Terus kemudian pertanyaan soal mental representasional tadi ya. Kalau dalam penelitian yang sedang saya jalankan ini, itu keduanya sih Mas. Jadi saya ingin menjelaskan tentang konsep, kan saya pakai untuk ini yang menjelaskan konsep agama ya dalam penelitian saya tuh. Jadi ya dua-duanya itu sebagai mental representasional sama social institution. Jadi social institution itu, agama sebagai social institution nanti akan menjadi ground dari konsep itu sendiri gitu. Dan family resemblance di sana akan menjelaskan tentang bagaimana definisi itu bekerja melalui prinsip-prinsip family resemblance begitu. Mas, kalau untuk yang pertanyaan perubahannya bagaimana? Oh iya, soal perubahan. Perubahan itu dimungkinkan terjadi dalam family resemblance kan terkait dengan munculnya atau penggunaan konsep itu dalam cara yang baru, yang itu masih berhubungan dengan resemblance gitu, masih punya resemblance dengan konsep yang sebelumnya begitu. Ini nanti kalau boleh saya kembali ke soal boundaries tadi ya, itu sebenarnya si Wittgenstein tuh, saya lupa, Wittgenstein tuh juga ngomong kalau dia menjelaskan tentang boundaries itu gini, dia ngomongnya tuh, jadi gimana sih konsep game itu dibatasi, apa yang membuat sesuatu itu dianggap game, masih dianggap game, dan apa yang tidak lagi dianggap game. Tuh si Wittgenstein nanya kayak gitu juga, can you give the boundaries? Si jawabannya si Wittgenstein itu no, enggak. Tapi Wittgenstein ngomong, tapi kamu bisa membuat boundaries itu gitu. You can draw one, for none has so far
none has so far been drawn gitu. Maksudnya kamu bisa memberi boundaries itu, menarik garis boundaries itu, membuat boundaries, tapi selama ini nggak ada yang bikin, maksudnya beneran membuat boundaries itu secara tegas gitu. Dan ditegaskan lagi sama Wittgenstein bahwa kita nggak pernah punya masalah dengan itu sebenarnya. Kita nggak pernah punya masalah ketika kita memakai kata game itu. Jadi memang dari awal konsep itu oleh Wittgenstein itu memang dibiarkan terbuka, selalu terbuka. Dan selalu berubah sejauh mana konsep itu dipakai gitu. Makanya mungkin tadi bisa dikatakan yang selamanya tertunda tadi kata Derrida yang diomongin Bu Martin tadi. Mengandaikan seperti itu sih emang. Jadi perubahan itu ya tergantung pada penggunaan konsep itu sendiri. Ketika konsep itu dipakai untuk hal yang baru misalnya, ya di sanalah proses resemblance itu terjadi. Misalnya ada game baru nih, terus kita masukkan itu dalam konsep game juga. Misalnya apalah game baru itu? Ya main Mobile Legends misalnya. Main Mobile Legends, main HP itu ternyata sekarang udah bisa dikategorikan game. Nah itu family resemblance itu emang ditujukan untuk selalu seperti itu, terbuka gitu loh. Untuk mengakomodasi perubahan-perubahan penggunaan konsep itu. Seperti itu sih yang saya baca dari Wittgenstein sama Brakel khususnya. Nggak tahu kalau ada yang membahas family resemblance yang lain yang lebih komprehensif. Saya belum nemu. Gitu Mas Taufik. Oke. Terima kasih Mas Rizal. Ya, sudah jam 10 lewat 1 menit. Tapi saya akan memberikan kesempatan satu lagi untuk Mas Sosi ngasih tanggapan atau apapun. Wah, nggak bisa Mas kalau 1 menit doang, Mas. Ini bisa setengah jam lagi ke depan nih, gimana nih Mas? Gak apa-apa. Mas, saya suka berdiskusi Mas, gimana ini bagian dari diskusi praktis kan, gue kata random. Gimana nih Mas? Ya, kalau misalnya didasarkan pada tadi pertama konsep yang Mas maksud itu sebagai bentuk social institution ataupun apa tadi satu lagi Mas? Social institution dan apa mental representation. Mental representation dan perubahannya didasarkan pada penggunaan, ini mungkin refer ke itu Wittgenstein kali ya, meaning is the use. Pasti kan tadi muncul pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Mas Diar perihal eksternalitas konsep, korespondensi eksternal, korespondensi konsep terhadap objek ya, yang pasti pertanyaan bagaimana konsepnya berubah tapi objeknya masa berubah juga. Kan pasti ada pertanyaan di sana. Ya itu aja dulu deh Mas, saya juga masih struggle di sini Mas, mungkin kita bakal ngabisin waktu bareng. Ya, jangan nggak mau ngapain bareng-bareng. Tapi ya saya juga masih bingung. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Ini saya beneran nanya opini dari Mas Hukmi, Doksa ya. Doksa. Mas, bagaimana Mas Hukmi perihal perubahan family resemblance ini dan perubahan konsep? Ya, kira-kira seperti itu. Menurut Mas Hukmi sendiri, berarti pada penelitiannya Mas Hukmi berarti terbuktikan bahwa social institution itu produk dari dari mental representation kita ya. Dengan kata lain, bisa dikatakan juga itu respon terhadap kondisi sosial. Kalau dalam ini sebenarnya saya masalah kondisi alam sih kalau saya pengen tapi ya, anggap itu respon terhadap
eksternal, hal-hal eksternal, maka akhirnya ada perubahan yang terjadi mungkin karena social institution sebagai produk dari mental representation yang berarti yang bisa dikatakan berarti dengan kata lain bahwa ini juga bentuk konstruktivis ya. Nah, Mas Hukmi melihat apakah bagaimana dependensi yang terjadi antara konsep dengan nasionalitas kita, atau kalau lebih besarnya kayak human nature kita, bagaimana dependensi terjadi, atau ada dependensi atau enggak lah paling besar. Itu aja deh maksudnya. Bagaimana konsep itu mempengaruhi kita, atau kita yang mempengaruhi konsep, dependensinya seperti apa, ada atau tidak. Ya, gitu deh. Aja terakhir. Oke, makasih Mas Susi. Ada tanggapan lagi nggak dari Mas Rizal sebelum ditutup? Atau kita sepakati mau nambah waktu nih? Jauh juga sih. Kayaknya Gimana Bapak Direktur? dilanjut di lain sesi kayaknya deh. Oke. Ya, kalau dikira cukup mungkin Mas Hukmi bisa ngasih tanggapan untuk Sosi atau langsung ngasih closing statement. Ya langsung closing statement aja ya. Dan nanggepin Sosi juga. Tapi dikit. Kan Mas Hukmi. Ya. Jadi family resemblance ini belum begitu mapan ya kalau sejauh pembacaan saya memang ya nggak ada teori yang benar-benar mapan sih, tapi selalu ada problem. Tapi seenggaknya menurut saya family resemblance ini cukup memberikan sebuah pandangan yang baru ya untuk menjawab problem klasik tentang universal tadi, bahwa senyatanya memang ketika kita membuat sebuah konsep itu memang kalau menurut saya ya kondisi niscayanya adalah resemblance. Nggak pernah kita beneran membuat sebuah konsep yang rigid dan tidak terbuka gitu loh. Konsep nature-nya ya memang selalu terbuka, dan di situ resemblance itu menjadi dibuktikan sekali lagi kevalitannya untuk memberikan sebuah klaim bahwa konsep pada dasarnya dalam dirinya sendiri adalah family resemblance gitu. Itu statement terakhir saya. Terima kasih atas waktunya, Mas moderator. Oke, terima kasih banyak atas presentasinya yang sangat luar biasa, Mas Hukmi. Ya, setelah mendengar presentasi tentang Wittgenstein, saya jadi curiga. Jangan-jangan ada satu fakta yang belum terungkap tentang Wittgenstein ini, bahwa dia adalah seorang gamer sebenarnya. Karena contoh-contoh dan analogi yang dia pakai itu sering berkaitan dengan game. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa besok malam. Besok malam kita ada lagi, terus besok malamnya lagi terakhir dengan Mas Martin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada, ini gak ada MC-nya ya? Ya, saya tutup dengan ini. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung.